Mereka hidup di akhir zaman. Rasul jauh ya Tuhan. Hanya kami yang bertanggung jawab di sini. Dan kami telah memaafkan mereka. Ya Allah, ya Rasulullah. Mereka memang orang bersalah. Mungkin kami yang bersalah. Kami memohon ampunan kepada Engkau untuk mereka, ya Allah. Berilah mereka kemenangan pada sisi Engkau, walaupun mereka di akhir zaman. Ya Allah, teruskanlah kehidupan mereka dalam keadaan yang gilang gemilang dalam ketakwaan, iman, kasih kehadirat Engkau, ya Allah. Perkenankan ya Allah berkat ketinggian, keagungan, keakbaran, nama Engkau, fi'il Engkau, sifat Engkau, dan zat Allah yang tiada hingga-hingganya. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Kaum muslimin dan muslimat yang kami kasihi, kita kembali dari sesuatu peperangan, bagaikan ikut beserta dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-8 Hijriah masuk ke kota Mekah dari peperangan besar, membawa kemenangan. Disitulah beliau bertakbir untuk memuja dan memuji kebesaran ilahi atas kedatangannya itu. Beliau sebenarnya mempersiapkan peperangan yang hebat untuk menyerang kota Mekah kaum Quraisy. Disinilah kelihatan gilang gemilangnya hasil daripada Ramadan yang beliau laksanakan. Kerana dalam bulan Ramadan itu telah mendapat kemenangan beliau itu dalam bertubi-tubi yang puncaknya dalam malam Lailatul Qadar. Dalam bertolak menuju kota Mekah, pasukan dan tentara beliau bertambah-tambah. Di tiap-tiap kabilah berlipat ganda. Dari 10.000 menjadi puluhan ribu. Kedatangan beliau ini saja telah menggegerkan, menggementarkan seluruh musuhnya. Berlarian semuanya dari kota Mekah. Sehingga Rasulullah menang sebelum perang. Demi kebesaran kalimatullah yang dimenangkannya. Dari hasil malam Qadar dan hasil Ramadan dalam puasa yang begitu hebat. Inilah sebagai contoh kita. Kita harus kembali kepada zaman Rasulullah dalam ibadat kita. Karena Rasul hanya membawa kemenangan. Dan kemenangan itu adalah berawal daripada kemenangan di dalam diri. Menang dalam perang batin. Menang antara hawa nafsu. Itulah juga menang daripada segala-galanya. Islam hanya membawa kemenangan. Beliau wala masuk kota Mekah dan melihat kemenangan itu. Beliau mengucapkan ayat yang sangat pentingnya. Yang kira-kira artinya dalam bahasa Indonesia, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberikan ampunan kepada kamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang benar, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat dan yang banyak. 3 ayat itu diucapkan oleh Rasulullah waktu dia masuk ke kota Mekah dalam kemenangan. Kita lihat Islam membawa kemenangan. Kalau kita bertakwa, kalau kita melaksanakan suruh ilahi, kalau kita merealisasi guna ciptaan umat seluruhnya, ciptaan manusia di atas dunia yang mempunyai tujuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan begitu saja. Untuk ciptaan manusia agar dia sejahtera. Begitu hebatnya Rahman dan Rahimullah.
supaya dunia sebagai khalifah Allah dan khalifah Rasul membawa kemenangan dalam seluruh dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan segala sesuatu yang besar-besar agar supaya makmur manusia itu. Tujuannya cuma satu, agar supaya dia beribadat kepada Allah. Bukan untuk Allah sendiri, tapi untuk manusia. Bulan, bintang dan beredar, season bertukar-tukar, hewan-hewan berkembang biak, semuanya itu untuk menyantuni hidup manusia supaya sempurna, guna dia sempurna beribadat. Kalau ini dilupakan, ciptaan manusia di atas bumi dan segala-galanya tidak ada gunanya lagi. Inilah sebabnya semua itu akan digulung. Maka oleh sebab itu kita harus kembali kepada Tuhan dengan tobat dan memperbarui takwa dan memperbarui iman dan ibadat kita. Karena bumi dan langit diciptakan untuk manusia, manusia diciptakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi telah kita mendengar bahwa seluruh alam semesta akan menjadi lawan kalau kita tinggalkan ibadat. Kalau kita tinggalkan takwa, dia akan menjadi partner yang hebat, bersahabat, alat yang hebat untuk kesempurnaan hidup dunia dan akhirat. Kalau kita kembali kepada suruh ilahi. Oleh sebab itu, wahai kaum muslimin dan muslimat, kembalilah engkau kepada ketakwaan, kembalilah engkau kepada iman, kembali engkau kepada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu beribadat kepada Allah dalam keadaan takwa. Tidak lalai jalan kita tingkatkan ibadat kita dalamkan ibadat kita riset kembali ibadat kita sedalam-dalamnya. Selama ini kelihatannya ibadat kita itu kurang kita mengerti. Maka oleh sebab itu tidak tepat atas segala ibadat kita. Harus kita perbaiki supaya kita kembali kepada kemenangan yang gilang gemilang yang dilaksanakan, dicontohkan oleh Rasulullah dan seterusnya oleh para khulafa ar-rasyidin. Kita kembali kepada ucapan daripada Rasul yang sebenarnya, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam sejarah para rasul, di dalam sejarah para khulafa ar-rasyidin juga selalu kejadian, yaitu pengendoran daripada iman. Tidak pelak lagi bala datang. Kedatangan bala dan bencana dan huru-hara itu tandanya umat telah kendor. Imannya telah mulai pudar. Ketakwaannya telah luntur. Dia harus kembali rujuk kepada Allah. Melaksanakan tobat yang suha. Menekankan dahinya ke bumi, mengangkatkan tangannya yang telah berdosa dan minta ampun kepada Allah. Karena segala bala, segala bencana tidak ada yang mampu menghindarkannya. Teknologi tertinggi tidak mampu menghalangi gempa bumi, tidak mampu menghalangi segala bencana. Yang mampu menghalanginya, menghapuskannya adalah takwa kembali kepada Allah. Allah berhampir dengan segala alat tentaranya dan kekuatan dan kemenangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang berada di sini dan yang tiada berada di sini yang aku kasihi, kembalilah kita kepada tujuan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau mulailah, engkau telah menjalani hidup ini
engkau telah melihat tanda-tanda tangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tanda peringatan. Bencana di mana-mana. Penyakit di mana-mana. Kelaparan di mana-mana. Huru-hara di mana-mana. Ini tanda tangan Allah Ta'ala menunjukkan engkau awas dan waspada. Engkau harus kembali kepada kami agar engkau kembali menang. Kita yang dapat mengerti, kita perbaharui iman kita, kita gali akan ibadat kita, kita ilmiahkan akan ibadat kita, kita tingkatkan. Kita mulai dengan mengangkat tangan, meletakkan dahi ke bumi, membukakan hati kita, mohonkan ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari sekalian kesalahan kita. Wahai kaumku yang kami kasihi, kembalilah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari baik, bulan baik, hari pengampunan. Malaikatul Mukarrabin membukakan pintu untuk tobat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiada gunanya engkau hidup di atas dunia kalau tidak kembali kepada Allah. Ya Allah, ampunilah kami, anak-anak kami yang telah keluar daripada rel perjalanan, yang telah digoda oleh setan di tengah jalan. Ya Allah, kembalikan mereka ke hadirat-Mu berkat junjungan kami, berkat sekalian awliya Allah, Khulafaur Rasyidin. Terimalah mereka ya Allah. Tiada tertutup pintu rahmat pada sisi-Mu. Ya Allah, ampunilah mereka dan sekali-sekalisnya kami telah mengampuni mereka ya Allah. Kami pohonkan kepada Engkau ya Allah, turunkan pintu rahmat-Mu yang sebesar-besarnya. Kembalikan mereka kepada umat Rasul yang sebenarnya. Kami serukan kepada sekalian awliya Allah, mereka hidup pada sisi-Mu untuk turut mendoakan kepada umat kami di akhir zaman. Turunkan rahmat-Mu ya Allah, kembalikan mereka ke hadirat-Mu, luruskan mereka kepada jalan Rasulullah SAW. Ya Allah, jauhkan mereka daripada kelalaian. Berilah mereka kemenangan dan kecukupan, karena mereka telah kembali kepada Engkau. Perkenankanlah ya Allah, berkat rahmat-Mu, sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di lautan, tiada tertutup pintu rahmat daripada sisi-Mu kalau mereka itu bertobat dengan sebenar-benarnya. Kembalikanlah kami kepada ciptaan-Mu, yaitu untuk beribadat kepada Engkau yang sebenar-benarnya, sehingga kami kembali kepada kemenangan seperti kemenangan Rasulullah sesudah dalam zaman Aidil Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Turunkan rahmat-Mu yang sebesar-besarnya pada hari Aidil Fitri ini, di mana Engkau turunkan rahmat sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di lautan. Lupakan ya Allah kesalahan mereka, kembalikan mereka ke hadirat Engkau. Berilah mereka kemenangan seperti yang diberikan kepada Rasulullah. Kembalikanlah mereka kepada zaman Rasul, agar supaya mereka menang dunia dan akhirat. Ya Tuhan, lupakanlah mereka dalam keadaan kesalahannya. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu. Mereka hidup di akhir zaman. Rasul jauh ya Tuhan. Hanya kami yang bertanggung jawab di sini. Dan kami telah memaafkan mereka. Ya Allah, ya Rasulullah. Mereka memang orang bersalah. Mungkin kami yang bersalah.
kami memohon ampunan kepada Engkau untuk mereka, ya Allah. Berilah mereka kemenangan pada sisi Engkau, walaupun mereka di akhir zaman. Ya Allah, teruskanlah kehidupan mereka dalam keadaan yang gilang gemilang dalam ketakwaan, iman, kasih kehadirat Engkau, ya Allah. Perkenankan ya Allah berkat ketinggian, keagungan, keakbaran nama Engkau, fi'il Engkau, sifat Engkau, dan zat Allah yang tiada hingga-hingganya. Perkenankan ya Allah, barakallahu la'allakum firqun azim, wa nafani wa iyyakum minal hakim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.